Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Itu benar, saudaraku, ini anak ini. Yuyu juga berkata, dan kemudian kekuatan jiwanya diam-diam memberi isyarat kepada Xiao Yan. Tidak buruk, kekuatan jiwa besar ini berada di luar jangkauan orang biasa, dan saya melihat bahwa atribut api pada anak ini tampaknya adalah seorang alkemis. Pria parubaya itu juga sedikit mengernyit, jelas Xiao Yan yang pertama ini sedikit terkejut. Senior memujiku salah, tapi itu hanya kebetulan. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan seniormu. Xiao Yan juga bangkit ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata kepada pria paruh baya itu. Tapi hatiku terkejut. Meskipun aku tidak menahan napas, aku bisa melihat beberapa fondasiku hanya dengan melihatnya seperti ini, dan dapat dilihat dari menyebut Yuyu sebagai saudara bahwa hubungan antara keduanya harus baik, dan bahkan kekuatan mereka seharusnya. Hahaha, nah, untuk mendapatkan nasib baik membutuhkan lebih dari kekuatan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Anda tidak harus begitu rendah hati. Yang lain berbeda, tidak memiliki semacam sikap menyendiri seperti anak bangsawan. Saya mendengar saudara Yulama bahwa Anda mengatakan dalam surat Anda bahwa anak laki-laki yang memperoleh kekayaan reruntuhan kali ini tidak mudah. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Saya ingin datang ke sini, Xuan Sankai, kali ini akan lebih seru. Pria paruh baya itu juga raut sambil tersenyum. Hahaha, putriku dan teman kecilku Xiao yang telah meminta Brother Hu sejak Xuansan 3 hari. Yuyu juga berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu memandang Yuyu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bertugas menerima dan memimpin. Xuan Santian bukanlah sesuatu yang bisa saya katakan. Tetapi saudara Yu, mengapa Anda masih berbicara banyak tentang persahabatan kita? Saya secara alami akan mengurusnya. Baik untuk mereka. Jika kamu tidak sibuk hari ini, aku pasti akan minum 300 cangkir bersamamu. Yuyu juga tertawa. Tapi Xuan Tiantian sangat ketat saat merekrut muridnya, jadi dia perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, asal-usulnya harus jelas. Bagi mereka yang tidak diketahui asalnya, semua sekte selain Salomo tidak akan diterima oleh sekte dalam periode Xuan Sansan. Bagaimanapun, sekte besar dalam periode Xuan Sansan juga sangat peduli tentang itu. Citra mereka, jadi mereka yang tidak jelas asal-usulnya pasti tidak akan menerimanya. Diterima. Kedua, bakat Tianzi lebih baik. Jalan kultivasi secara inheren sulit dan sulit. Tanpa Tianzi yang baik, itu hanya akan membuang-buang waktu pembudidaya yang sia-sia dan tidak membuat kemajuan. Oleh karena itu, kami juga menyarankan mereka yang tidak memiliki Tianzi yang cukup. Don jangan buang waktumu. Yang ketiga adalah mampu menanggung kesulitan dan tahan kerja keras, menghilangkan sifat keras kepala anak, dan tidak mudah menyerah, tetapi harus berkemauan keras. Berkultivasi tidak semudah yang dibayangkan, dan sulit untuk dicapai tanpa ketekunan dan waktu yang lama. Keempat, ketika Anda memasuki sekte, Anda harus melalui penyaringan ketat dan mengalokasikan sumber daya pelatihan sesuai dengan bakat alami Anda. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memasuki sekte untuk mempelajari latihan yang kuat dan keterampilan bertarung. Itu semua tergantung pada Anda. Bakat dan kekuatan pria paruh baya itu berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, pria parubaya itu mengatakan bahwa tidak ada masalah kecuali asal-usulnya tidak diketahui, tetapi masalahnya ada di sini. Hahaha,
Apa yang dikatakan Brother Hu sangat benar, tetapi teman kecil ini Xiao Yan adalah seorang alkemis kaisar kelas 1, dan dia juga seorang tetua pemujaan dari keluarga Yu kita. Jadi seharusnya tidak ada asal yang tidak diketahui, kan? Yuyu juga memiliki mata yang tajam, melihat kekhawatiran Xiao Yan secara sekilas, dan kemudian berkata, 11ZC. Meskipun anak ini masih muda dan kekuatan jiwanya tidak lemah, tetapi seorang alkemis peringkat pertama kaisar, ini terlalu banyak. Hudu setengah baya merenung. Adapun Hudu, yang telah berada di Suantian Sansan sepanjang tahun, dia sangat jelas. Yang disebut apoteker peringkat pertama kaisar ini mungkin tidak terlalu menonjol di Suan Sansan, tetapi yang luar biasa adalah usianya. Memiliki seperti itu teknik pemurnian obat yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki bakat tinggi untuk memurnikan obat. Jika itu benar, maka anak bernama Xiao Yan ini terlalu menakutkan. Haha, saudaraku, kapan aku berbohong padamu? Selain itu, banyak orang di keluarga Yu kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teman kecil Xiao Yan telah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar kelas 1 dan berhasil menaklukkannya. Yuyu juga berkata, "Hah?" Hudu setengah baya juga menggerakkan matanya sedikit, lalu mengunci Xiao Yan dengan kuat. Kalau begitu, ini adalah keluarga. Pria paruh baya itu juga tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu karakter dan kebiasaan Yuyu, jadi karena Xiao Yan ini dapat diterima sebagai sesepuh pemujaan dari keluarga Yu mereka, tidak perlu khawatir tentang asal-usulnya. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega ketika melihat tindakan dan kata-kata dan perbuatan setengah baya dan Yuyu, dan kemudian duduk. Yueru juga pil obat Xiao Yan, dan kemudian duduk erat di samping Xiao Yan. "Ru'er, belum melihat Paman Humu?" Yuyu juga berkata. Yueru telah bertemu Paman Hu. Ketika Yueru mendengar ini, dia juga berdiri dan membungkuk kepada pria paruh baya itu. Tetapi tindakan Yueru sebelumnya benar-benar terlihat oleh pria paruh baya itu. "Ketika aku menggendongmu, aku masih bayi. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan tumbuh menjadi seorang wanita." Pria paruh baya itu juga tertawa hahaha. Ya, waktu telah berlalu dengan cepat, dan beberapa dekade telah berlalu sejak kita berpisah. Yuyu hanya bisa menghela nafas. Apakah mereka berdua akan pergi kali ini? Hudu juga tahu kebiasaan Yuyu. Begitu dia menyebutkannya, itu seperti sungai yang bergelombang, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Ya, kali ini kita di Qingcheng adalah putriku yang berharga Yueru dan Xiao Yan yang lebih tua." Yueyu juga berkata. Melihat Yuyu dan Hudu di depan mereka banyak mengobrol lagi, tapi kebanyakan adalah kenangan masa kecil mereka. "Okwewon novel, kom kakahu. Kamu datang dari jauh, jadi kamu pasti lelah. Kamu akan beristirahat di sini hari ini, dan aku akan menjagamu di malam hari." Yuyu juga berkata bahwa itu sudah larut. "Baiklah, tapi jangan lupakan misiku." Hudu juga menguap. "Jangan khawatir, aku sudah memberitahu orang-orang di kota-kota lain bahwa mereka akan datang ke Qingcheng besok, dan kamu dapat membawa mereka pergi bersama, menghemat banyak masalah." Yuyu sudah membuat pengaturan. "Ayo semua turun, kalian berdua istirahat yang baik, dan kalian harus pergi besok." Yuyu menyuruh Hudu pergi untuk beristirahat, lalu berkata pada Yuru dan Xiao Yan di sampingnya. Keduanya juga mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian kembali ke kamar. Kali ini, utusan yang datang ke 7 kota dekat Qingcheng untuk membawanya ke Suantian Sansan bernama Hudu, yang juga merupakan puncak kekuatan Dou di bintang 5. Dia dihibur oleh Yueyu dan tinggal di rumah Yu ketika Hudu pertama kali datang ke Qingcheng berikut ini
cukup untuk menggambarkan hubungan seperti besi antara keduanya. Mendengar kedatangan utusan, beberapa orang dari kota-kota besar lainnya juga bergegas menuju Qingcheng satu demi satu. Tentu saja, bantuan Yueyu tidak bisa dihindari. Di rumah kayu hantu, Yueru juga menemukan bahwa dia tidak bisa tidur hari ini, dan bergumam sambil melihat ke kamar Xiao Yan yang lampunya sudah dimatikan. Ini pertama kalinya saya bepergian jauh. Saya benar-benar enggan untuk melahirkan ayah saya. Xiao Yan, jangan mencoba melarikan diri dari telapak tangan Nona Ben. Di rumah kayu di seberang Yueru, yang lampunya sudah lama dimatikan, sesosok tubuh kurus tiba-tiba bergidik. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.